Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Untuk hari ini, aku akan membuat menu MPASI yang keempat, yaitu bubur tahu ayam. Semoga anakku suka ya guys. Dan juga aku kehabisan stok kaldu ceker. Aku juga akan membuatnya nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap terus tonton video aku. Jika kalian suka dengan videoku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe kalian sangat membantuku. Terima kasih. Ini dia bahan-bahannya: 30 gram beras, lalu bawang merah, bawang putih 1 siung, tahu 30 ml kaldu ceker, lalu 30 gram ayam, dan juga 10 gram brokoli. Oke, kita mulai cemplang-cemplung. Seperti biasa, beras duluan. Ada bawang putihnya. Ya. Lalu ayam 30 gram. Ini 30 gram ayamnya. Lalu brokoli. Ini satu bungkusnya 5 gram. Aku pakai 2 bungkus jadi 10 gram. Dan kaldu ceker. Tiga 30 ml. Lalu kita masukkan tahu dan buntiknya. Aku pakai silky tofu ya guys, yang kedelai asli, bukan yang mengandung telur atau udang. Nanti banyak pilihannya kalau kalian mau cari tofu. Lalu jangan lupa masukkan air secukupnya. Aku nggak masukin banyak-banyak. Biasanya kadang aku cek lagi guys. Kalau misalnya kurang, aku tambahin. Oke, beginilah penampilannya. Kita atur menjadi rice selama 2,5 jam. Oke guys, kita harus menunggu 2,5 jam. Dan karena ini posisinya aku masih di pagi hari, aku mungkin akan berberes sebentar lalu tidur dulu mungkin ya, karena anakku juga masih tidur. Jadi sampai bertemu di jam 7 nanti. Yap, sudah jadi guys. Beginilah penampakannya. Wow, ini mungkin akan kuhaluskan menggunakan blender ya, karena aku menggunakan daging ayam. Daging ayam sangat sulit dia haluskan menggunakan saringan saja. Oh ya guys, untuk hari ini mungkin anakku akan gendong karena tidak ada yang menjaga dia. Eyangnya sedang pada sibuk semua. Yang lakinya sudah bekerja, papanya sedang jalan pagi hari ini. Jadi anakku ku gendong dulu. Maaf ya nanti jika rekaman nanti mungkin ada suara anakku. Sudah, tidak terlalu lama. Oke guys, waktunya saring menyaring. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow, sangat kental. Nanti teksturnya kita sesuaikan ya. Serunya bermain bersama kalian. Kalian hebat. Cilu, ba, cilu, ba. Wah, lihat, ada boneka kuda di tanganku. Sekarang, ayo kita sapa kudanya dulu ya. Hore, waktunya eksekusi. Apakah Bos Hisam suka dengan bubur tahu ayam? Berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Hai Hisham, tidak boleh nonton TV. Yuk, kita coba ya guys. Hisham, no screen. Oke, shut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah enak? Lagi? Sepertinya Hisham fine saja dengan ini. Tidak ada ekspresi apa-apa. Oh iya guys, kenapa anakku kupakaikan meja ini? Mungkin sebagian orang ada yang bilang kasihan anaknya didiemin, mending makan digendong-gendong. Tapi aku tipe ibu yang harus tertib gitu anaknya. Jadi kubiasakan di saat makan harus duduk, tidak berlari-larian, tidak berjalan, maupun entah itu di rumah maupun di tempat lain. Di tempat makan harus terbiasa untuk duduk, tidak berlari-lari. Karena sebagian orang, semenjak aku punya anak, sebagian orang tuh ada yang suka dengan anak kecil dan ada yang tidak suka dengan anak kecil. Jadi mengantisipasi, lebih baik kita mengajarkan adab dan tata tertib kepada anak kita walaupun dia masih kecil. Tapi kan nanti gedenya yang sudah bisa lari-larian gitu, sudah tahu kalau mamanya sudah mengajarkan di tempat lain tidak boleh pentakilan. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing seorang ibu ya. Kalau aku maunya mengajarkan anakku seperti itu. Anak boleh bebas di rumah sendiri, tapi tidak boleh bergadulan atau banyak tingkah di tempat lain. Karena tidak sebagian orang menyukai anak kecil. Karena almarhum nenekku, mbahku pernah berkata, kalau kamu nanti punya anak, didiklah anakmu terlebih dahulu. Tegurlah anakmu terlebih dahulu sebelum orang lain yang menegur atau mendidik. Karena yang akan dinilai bukan anaknya, tapi orang tuanya.
mendidiknya seperti apa. Yang jadi bahan omongan ya ibunya lah, bukan anaknya ya. Guys, sepertinya Hisham sudah kenyang dan alhamdulillah tinggal segini. Mau lagi? Mau lagi apa enggak? Kamu marah-marah? Enggak mau ya, ya maaf ya, jangan dibuang. Tidak dibuang. Minum, Mimi dulu. Oke. Oh ya guys, Hisham setelah pemakaian seminggu sudah bisa nyedot sendiri. Hebat, Hisham sudah mau belajar menyedot. Mama bantu lagi. Oh ya guys, setelah makan ini aku mau keluar dulu untuk membeli ceker karena stok kaldu cekernya Hisham sudah habis. Ikutin terus yuk, jangan kemana-mana ya. Ini dia guys ceker dan tulangnya. Tadi aku beli 5.000 aja ke ibunya dan bilang kalau buat kaldu MPASI anak dikasih tulang juga. Ini untuk rebusan pertama aku rebus dulu untuk membuang kotoran-kotorannya ya guys. Ini aku rebus kurang lebih 5 menit atau sampai berbusa kotor begitu deh pokoknya guys, nanti aku rekam. Setelah 5 menit hasilnya seperti ini ya guys. Kotoran-kotorannya bisa kita buang. Oke guys, ini yang bahan-bahan untuk membuat kaldu cekernya yang telah aku siapkan ya guys. Yang pertama adalah bawang bombay. Ini aku pakai 1 buah besar bawang bombay, aku potong jadi 4. Terus 1 buah wortel. Oh iya, untuk wortelnya kalian tengahnya dipotong ya, yang bagian bulatnya kecil itu menyebabkan anak sembelit kalau tidak dipotong guys. Lalu daun bawang dan 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, dan juga ceker yang telah aku rebus tadi dan tulang-tulangannya ya. Kita masukkan semuanya ya guys. Biasanya aku masukinnya selang-seling. Aku udah cuci tangan BTW. Ceker, tulangan. Kenapa aku masaknya di sini lagi? Karena kompornya lagi dipakai ibu negara guys. Jamnya samaan. Ini kita muat-muatin aja. Tahu nggak sih guys, aku sebenarnya geli. Tapi mau gimana lagi, aku sudah menjadi ibu. Lalu masukkan air. Oh iya, seharusnya tuh ada daun seledri, tapi habis. Untuk membuat kaldu ini kita pilih kesup ya guys selama 3 jam. Ini aku mengikuti dari buku panduannya saja ya guys. Yap, beginilah hasilnya. Aku mau ambil tempat dulu untuk memisahkan cekernya. Yap, aku mau ambil tulang-tulangnya ya guys.
Ini aku sudah memisahkannya, tapi aku tidak terlalu bersih mungkin karena aku geli. Ini sudah aku masukkan tulang-tulang halus yang bisa di blender dan juga bawang, wortel yang tidak hancur. Ini akan aku blender, tapi sebelum itu aku tambahkan air agar bisa memancing blendernya untuk muter ya guys. Ini blender tua. Yap, ini hasil tulang-tulangannya sudah jadi. Lalu akan aku pindahkan lagi ke kuahnya ini untuk dicampurkan ya guys. Yap, kita masukkan ke sini lagi ya guys. Kita campur ke kaldu aslinya. Yap, beginilah guys setelah aku campurkan. Ini bukan kaldu ceker lagi namanya, tapi bone broth. Karena sudah ada campuran dari tulang ceker dan tulang-tulang lunak lainnya. Tada! Di sini sudah aku pindahkan ke gelas takar agar lebih memudahkan aku untuk memasukkan kaldunya ke plastik ziplock. Dan kaldunya akan kutimbang sebanyak 30 ml. Yap, sudah jadi, sudah aku bungkuskan semua dan hasilnya aku pakai air 300 ml kalau nggak salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadinya 9. Ini akan kumasukkan ke dalam freezer dulu ya. Oh enggak, bukan freezer, maksudnya chiller dulu untuk menyesuaikan suhunya. Lalu akan kumasukkan ke dalam freezer.